Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam belajar matematika. Ya, di sini kita mulai saja. Untuk topik pada video kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, bagian yang sering bikin bingung dalam mengerjakan soal karena penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu tidak sama caranya dengan perkalian ataupun pembagian. Nah, di sini kita akan mulai dengan hal yang pertama, yaitu prinsip dasar. Oke, kita mulai yang dasar dulu dengan kita buat dua bagian biar agak lebih rapi lagi. Oke, di sini prinsip dasar. Prinsip dasar. Iya, prinsip dasar. Nah, penjumlahan atau pengurangan bentuk akar itu hanya bisa dilakukan jika bagian dalam akarnya atau basisnya itu sama. Sama. Jadi, kalau dia berbeda, maka tidak bisa. Misalnya begini, P akar A ditambah dengan Q akar A. Nah, yang di dalam akar ini karena dia sama-sama A, maka bisa kita jumlahkan angka di depan akarnya, yaitu P ditambah dengan Q. Akar A-nya tetap. Nah, seperti itu ya, tidak bisa akar A ditambah akar A. A ditambah A itu dalam satu akar, tidak bisa. Nah, terus contohnya seperti apa? Misalnya 2, ini contohnya ya, 2 akar 3 ditambah dengan 5 akar 3. 5 akar 3. Nah, kita lihat karena dia sama-sama akar 3, di dalamnya kan sama-sama akar 3. Nah, ini menandakan dia itu sama atau sejenis. Maka yang kita jumlahkan adalah angka di depan akarnya, yaitu 2 dan 5. Maka hasilnya itu 2 tambah 5, 7 akar 3. Nah, pertanyaannya, seandainya ada yang seperti ini, 2 akar 3 ditambah dengan 5 akar 2. Nah, ini bisa tidak? Jawabannya adalah tidak bisa digabungkan. Nah, ini tidak bisa digabungkan. Kenapa tidak bisa digabungkan? Karena akarnya berbeda. Di sebelahnya akar 3, di sebelahnya akar 2. Maka itu menjadi alasan utama tidak bisa digabungkan, karena akar berbeda. Akar beda. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya, seperti video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa misalnya akar 48 itu bisa kita memikirkan akar kuadrat sempurna, faktornya harus akar kuadrat sempurna. Akar itu dikali misalnya angka kuadrat sempurna itu 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Nah, angka-angka itu bisa tidak kita faktorkan dengan 48? Ternyata bisa, yaitu 16 dikali dengan 3. 16 kali 3 kan 48. Terus kita menggunakan sifat ini, akar A dikali dengan B sama dengan akar A dikali dengan akar B. Nah, sehingga di sini akar 16 juga kita kali dengan akar 3. Akar 16 kan itu 4. Sehingga di sini 4 akar 3 hasilnya. Cara yang lain ada tidak ya? Ada. Caranya seperti apa? Caranya apa? Menggunakan pohon faktor. Nah, akar 48 ini, 48 itu sama dengan pohon faktornya di sini. 48 bagi 2 sama dengan 24.
bagi 2 sama dengan 12. Bagi 2 sama dengan 6. Bagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Berarti faktornya 48 itu 2 pangkat berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 lagi dikali dengan 3. Karena dia sendirian 3, maka 3 pangkat 1. Nah, 48 ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Jadi kita nanti ganti akar 48 ini, 48 kita ganti menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Sehingga di sini sama dengan akar 2 pangkat 4-nya sendiri kali akar 3. Boleh kita jabarkan, tapi ingat bahwa bentuknya adalah 2 pangkat 4, kita ubah akar kuadratnya menjadi pangkat 1/2 kali akar 3. Nah, kita ingat sifat yang menyatakan bahwa A pangkat N lagi dipangkatkan M itu sama dengan A pangkatnya dikalikan N kali M. Sehingga di sini ada 4 dikali setengah itu sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 kali akar 3. Nah, 2 pangkat 2 kan itu 4. Berarti hasilnya 4 akar 3. Nah, ini menggunakan pohon faktor. Kalau menggunakan langsung memfaktorkan dari angka kuadrat sempurna itu bisa lebih cepat, asalkan kita sudah memahaminya. Nah, yang selanjutnya kita mulai di contoh yang berikutnya. Mungkin di sini saya buat sedikit garis pemisah biar lebih rapi. Oke. Iya. Nah, contoh lagi. Contoh misalnya akar 8 ditambah dengan akar 18. Nah, di sini mungkin saya sedikit menjabarkan tentang angka kuadrat sempurna. Ada 1 pasti, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Oke, 100 itu 10 pangkat 2, 11 pangkat 2, 12 pangkat 2 dan seterusnya, tinggal diisi sendiri ya. Nah, di sini akar 8 ini kita bisa pecahkan berapakah? Ada suatu bilangan akar kuadrat sempurna yang dikalikan suatu bilangan lain yang menghasilkan 8 ada tidak? 4 bisa tidak dikalikan dengan suatu bilangan lain yang menghasilkan 8? Bisa. 4 kali 2 tinggal ditulis di sini 4 kali 2 karena 4 kali 2 itu 8 ditambah dengan 18 itu berapa kali berapa? 4 kali berapa masukkan 18? Sepertinya tidak ada. Kalau 9 kali berapa? Oh ya, ada 9 kali 2. Maka di sini bisa kita pisahkan akar 4 dikali dengan akar 2 ditambah dengan akar 9 dikali dengan akar 2. Akar 4 itu kan 2, karena 2 kali 2 itu 4. 2 akar 2 tambah akar 9 itu 3, karena 3 pangkat 2 itu 9. Nah, jadi karena di sini sama-sama akar 2, tinggal kita jumlahkan depannya 2 tambah 3, 5 akar 2. Maka penyederhanaan atau hasil dari penjumlahan akar 8 ditambah dengan akar 18 itu sama dengan 5 akar 2. Seperti ini ya. Nah, contoh lain lagi. Kita coba contoh lagi. Contoh misalnya
kita akan disuruh mencari hasil dari 5 akar 27 dikurangi dengan 2 akar 12. Nah, kita disuruh mengurangi. Nah, sekarang kita hanya fokus di akar-akarnya. 5 akar 27 bisa tidak? 4 kali berapa menghasilkan 27? Tidak ada. Kalau 9 bisa 9 kali 3. Kita langsung tulis di sini 9 dikali dengan 3 dikurangi dengan 2. Nah, sekarang 12. 4 kali berapa menghasilkan 12? Bisa tidak? Oh, bisa. Ternyata 4 dikali dengan 3 yang menghasilkan 12. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin. 5 dikali dengan ini kita tinggal pisahin berdasarkan sifat yang ini. Oke, di sini 5 kali akar 9 kali akar 3 dikurangi dengan 2 dikali dengan akar 4 dikali dengan akar 3 sama dengan 5 akar 9 itu sama dengan 3, jadi 5 kali 3 kali akar 3 dikurangi dengan 2 kali akar 4 itu 2 dikali dengan akar 3 sama dengan 5 kali 3 itu 15 akar 3 dikurangi dengan 2 kali 2 itu 4 akar 3. Ya, karena di sini sama-sama akar 3, maka angka depannya bisa kita kurangi. 15 dikurangi 4 itu 11. Jadi 11 akar 3. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba contoh lain lagi. Misalnya akar 50 ditambah dengan akar 8. Misalnya contoh yang berikutnya, akar 50 ditambah dengan akar 8. Nah, akar 50 ditambah dengan akar 8 itu berapa? Akar 50 itu kita bisa tidak ya kita bagi dengan 4? Tidak bisa. Kalau 9 tidak bisa juga. Kalau 16 tidak bisa juga. Kalau 25 oh bisa. 25 kali berapa yang masukkan 50? 25 kali 2. Jadi di sini tinggal tulis saja 25 dikali dengan 2 ditambah dengan akar. Nah, 8 ini 4 bisa tidak dikalikan dengan suatu bilangan menghasilkan 8? Bisa, kali dengan 2. Jadi 4 kali 2 itu 8. Nah, sekarang kita tinggal pisah-pisahin. Jadi akar 25 dikali dengan 2 akar 2 ditambah dengan, ingat kalau perkalian bisa dipisahkan, kalau penjumlahan tidak bisa ya. Akar 4 dikali dengan akar 2. Nah, sekarang akar 25 itu 5 akar 2 ditambah akar 4 itu 2 akar 2 jadinya. Nah, penjumlahan, ada penjumlahan 5 ditambah 2, karena dia sama-sama akar 2 di sini maka bisa dioperasikan 5 tambah 2-nya. Jadi 7 akar 2. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Misalnya lagi ada yang seperti ini. Soalnya oh ya, kita pisahkan dulu biar tidak bingung. Ini juga kita pisahkan ya. Nah, yang berikutnya ada 5 akar 12 ditambah dengan akar 75 akar 75 dikurangi dengan 4 akar 27 akar 27. Nah, kita tinggal fokus yang di dalam akarnya. 5 akar 12 itu kita lihat angka kuadrat sempurna, 4 bisa kita kali dengan 3 menghasilkan 12. 4 kali 3. Terus yang berikutnya 75 akar 75 bisa
25 kali 3. 25 dikali dengan 3. Yang berikutnya 4 akar 27 itu bisa, oh ya bisa, ada 9 dikali 3. 9 dikali dengan 3. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa pisahkan 5 kali akar 4 kali akar 3 ditambah dengan akar 25 dikali dengan akar 3 dikurangi dengan 4 kali akar 9 kali akar 3. Ya, kita mulai sederhanakan. 5 akar 4 itu 2 kali akar 3 ditambah akar 25 ini 5 akar 3 kurangi dengan 4 akar 9 ini 3 kali akar 3. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 5 kali 2 10 akar 3 ditambah dengan 5 akar 3 dikurangi dengan 4 kali 3 itu 12 akar 3. Karena semuanya sudah sama-sama akar 3 akar 3 akar 3, maka kita jumlahkan saja. 10 tambah 5 15 akar 3 dikurangi dengan 12 akar 3. Ya, sama juga akar 3. 15 kurang 12 jadinya 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, seperti ini caranya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan sangat baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.